Hai, Shalom. Perkenalkan nama saya Heni Yulia Syaraiwamea, NIM 20220110440445. Saya dari mahasiswa Universitas Cendrawasih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 yang menjelaskan tentang tahapan fertilisasi, implementasi pada embrio, pembentukan lensa mata, neuralisasi, dan osifikasi tulang, dan pembentukan jantung, serta saluran pencernaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu tahapan fertilisasi. Apa itu tahapan fertilisasi? Adalah proses ketika sel telur dan sel sperma bertemu dan membentuk satu sel yang baru. Bagian ini menggambarkan proses fertilisasi hewan. Yang gambar pertama yaitu gambar A menunjukkan detail mikroskopis dan proses tersebut dengan label yang menunjukkan sperma. Sel-sel sperma yang mendekati ovum. Corona radiata yaitu lapisan sel-sel folikel yang mengelilingi ovum. Zona pellucida. Zona pellucida ini lapisan glikoprotein yang mengelilingi ovum. Badan polar pertama yaitu hasil dari pembelahan meiosis pertama ovum. Oosit dalam pembelahan meiosis kedua yaitu ovum yang sedang mengalami pembelahan meiosis kedua. Nukleus sperma, inti sperma yang telah memasuki ovum. Akrosom, struktur di kepala sperma yang mengandung enzim untuk menembus zona pellucida. Reaksi akrosom, proses pelepasan enzim dari akrosom. Sel granulosa zona radiata, sel-sel folikel yang berada di zona radiata. Ruang ekstraseluler, yaitu ruang antara sel granulosa dan membran plasma oosit. Membran plasma oosit, yaitu membran luar oosit. Granula korteks, granula yang melepaskan zat yang mencegah polispermi atau penetrasi lebih dari satu sperma. Fusi membran plasma oosit dan sperma. Penyatuan membran plasma oosit dan sperma. Nukleus sperma yang telah ditelan oleh sitoplasma oosit. Inti sperma yang telah masuk ke dalam sitoplasma oosit. Reaksi korteks, reaksi yang terjadi pada lapisan korteks oosit untuk mencegah polisperma. Ini adalah penjelasan pada tahapan gambar yang A. Sedangkan tahapan gambar B yaitu menunjukkan mikrograf elektron dari proses fertilisasi yang menunjukkan struktur seluler yang sebenarnya. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk dalam penjelasan tahapan implementasi embrio, yaitu tahapan kedua. Implementasi embrio adalah proses ketika embrio menempel pada dinding rahim setelah pembuahan. Gambar tersebut menunjukkan diagram tahapan implementasi embrio manusia. Hari 0 atau ovulation atau ovulasi. Proses dimulai dengan ovulasi, di mana oosit atau sel telur dilepaskan dari ovarium. Hari pertama yaitu telur yang telah dibuahi atau zigot terbentuk setelah fertilisasi. Zigot masih berupa sel tunggal. Hari kedua, Fritz-Lee effect atau pembelahan pertama. Zigot mengalami pembelahan pertama menjadi 2 sel. Hari ketiga sampai 4 yaitu pembelahan sel berlanjut menghasilkan tahapan 4 sel. Kemudian, embrio berkembang menjadi morula 8 sel yang belum terkompaksi. Hari kelima, yaitu embrio berkembang menjadi blastosit awal. Blastosit adalah struktur bola yang terdiri dari massa sel dalam dan trofoblast. Massa sel dalam akan membentuk embrio, sedangkan trofoblast akan membentuk plasenta. Hari 6 sampai 7, blastosit berkembang menjadi blastosit tahap lanjut yang mulai menetes dari zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan pelindung di sekitar embrio. Hari 8 sampai 9, blastosit yang telah menetes terimplementasi ke dalam dinding rahim. Implementasi menandai dimulai dari kehamilan.
secara ringkas, yaitu proses implementasi embrio dimulai fertilisasi, diikuti oleh pembelahan sel berulang, pembentukan merulah, dan akhirnya pembentukan blastosit yang terimplementasi ke dalam dinding rahim. Setiap tahapan ditandai dengan perubahan struktur dan fungsi embrio. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk dalam penjelasan yang ketiga, yaitu pembentukan lensa mata. Apa itu pembentukan lensa mata? Yaitu pembelahan sel-sel pada lapisan ektoderm permukaan yang membentuk plakoda lensa. Teman-teman, gambar tersebut menggambarkan proses diferensiasi sel-sel lensa mata. Yang pertama yaitu vesikel lensa awal. Proses dimulai dengan vesikel lensa, sebuah struktur berongga yang dilapisi oleh epitel lensa. Pada tahapan ini, sel-sel epitel masih berbentuk kuboid dan belum berdiferensiasi menjadi serat lensa. Yang kedua yaitu pemanjangan sel interior. Sel-sel di bagian dalam vesikel lensa mulai memanjang, membentuk serat lensa primer. Sel-sel ini kehilangan organel seluruhnya dan menjadi sel yang sangat panjang dan tipis, yang berisi protein kristal untuk transparansi lensa. Yang ketiga yaitu lensa terisi kristalin. Serat lensa primer terus memanjang dan mengisi vesikel lensa. Pada tahapan ini, lensa sebagian besar terisi oleh serat lensa primer yang tersusun secara teratur. Yang keempat yaitu sel epitel baru dan serat lensa sekunder. Sel-sel epitel lensa di daerah ekuator atau daerah antara kutub anterior dan posterior lensa mulai berpoliferensi dan berdiferensiasi menjadi serat lensa sekunder. Serat lensa sekunder ini ditambahkan ke bagian luar serat lensa primer. Perhatikan bahwa inti sel masih terlihat pada tahapan ini. Tahapan yang kelima yaitu seiring pertumbuhan lensa, serat lensa baru terus berdiferensiasi dan inti sel tersebut mengalami degenerasi. Lensa dewasa terdiri dari lapisan-lapisan serat lensa yang tersusun secara konsentris dengan kapsul lensa anterior dan posterior yang membungkusnya. Inti sel sudah tidak terlihat lagi. Jadi, kesimpulan pada lensa ini adalah pembentukan lensa mata adalah proses diferensiasi yang kompleks dan heterogenesir. Sel-sel epitel lensa berpoliferensi dan berdiferensiasi menjadi serat lensa primer dan sekunder yang membentuk struktur lensa yang transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Proses ini melibatkan pemanjangan sel, sintesis protein kristal, dan degenerasi inti sel. Kita akan masuk dalam penjelasan yang keempat, yaitu proses neuralisasi. Apa itu neuralisasi? Kata yang berasal dari neuron, yaitu unit dasar dari otak dan sistem saraf. Gambar tersebut mengilustrasikan proses neuralisasi, pembentukan sistem saraf pusat pada embrio vertebrata. Tahapan pelat neural. Proses dimulai dengan pembentukan pelat neural, suatu penebalan ektoderm atau lapisan terluar embrio di sepanjang garis tengah dorsal embrio. Pelat neural ini terletak di atas notochord atau struktur seperti batang yang berperan sebagai penentuan sumbu tubuh embrio. Yang kedua yaitu tahapan lipatan neural. Pelat neural kemudian melipat ke atas membentuk lipatan neural di sisi kiri dan di sisi kanan. Lipatan-lipatan ini semakin mendekat satu sama lain. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penutupan neural tube. Lipatan neural terus mendekat dan akhirnya menyatu di garis tengah dorsal, membentuk tabung neural. Tabung neural ini merupakan cikal bakal otak dan sumsum tulang belakang. Pada tahapan ini, sel-sel kristaneural yang terletak di antara lipatan neural juga mulai terpisah.
Tahapan yang keempat yaitu tahapan kristal neural. Sel-sel kristal neural bermigrasi dari puncak tabung neural. Sel-sel ini merupakan sel-sel pluripoten yang akan membentuk berbagai macam jaringan dan struktur, termasuk neuron sensorik, sel-sel pigmen, dan sel-sel tulang belakang. Tahapan pada neural yang kelima, yaitu tahapan tabung neural dan epidermis. Tabung neural yang telah tertutup sepenuhnya terletak di bawah lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Notochord terletak di bawah tabung neural. Jadi, kesimpulan pada neural ini adalah neuralisasi adalah proses perkembangan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Proses ini melibatkan perubahan bentuk dan migrasi sel yang terkoordinasi untuk membentuk sistem saraf pusat. Gangguan pada proses neuralisasi dapat menyebabkan berbagai macam cacat lahir termasuk spina. Penjelasan yang kelima yaitu osifikasi tulang atau proses pembentukan tulang. Apa itu osifikasi tulang? Yaitu proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras yang membentuk struktur tubuh manusia. Gambar tersebut menggambarkan proses osifikasi, yaitu proses pembentukan tulang. Secara spesifik, gambar tersebut menunjukkan osifikasi endokondral, yaitu pembentukan tulang dari model tulang rawan hialin. Ada beberapa tahap proses pembentukan tulang. Yang pertama yaitu model tulang rawan hialin. Proses ini dimulai dengan model tulang rawan hialin yang memiliki bentuk tulang yang akan terbentuk. Model ini berfungsi sebagai kerangka awal untuk tulang. Proses yang kedua yaitu pusat osifikasi primer. Pembentukan tulang dimulai di pusat osifikasi primer yang biasanya terletak di bagian tengah diafisis atau batang tulang panjang. Pada pusat ini, sel-sel osteoblas atau sel pembentukan tulang mulai membentuk tulang keras di sekitar pembuluh darah yang masuk ke dalam model tulang rawan. Proses ini disebut osifikasi intramembranosa. Tahapan yang ketiga yaitu periosteum. Periosteum atau lapisan jaringan ikat yang membungkus tulang mulai terbentuk di sekitar tulang kompak yang baru terbentuk. Periosteum berperan dan bertumbuh dan perbaikan tulang. Proses yang keempat yaitu rongga sumsum tulang. Seiring perkembangan tulang, rongga sumsum tulang terbentuk di tengah diafisis. Rongga ini akan terisi oleh sumsum tulang. Proses yang kelima yaitu pusat osifikasi sekunder. Setelah pusat osifikasi primer terbentuk, pusat osifikasi sekunder mulai terbentuk di episifisis atau ujung tulang panjang. Proses ini mirip dengan pusat osifikasi primer, tetapi terjadi di epifisis. Proses yang keenam adalah pelat epifisis. Di antara pusat osifikasi primer dan sekunder terdapat pelat epifisis yang merupakan lapisan tulang rawan yang memungkinkan pertumbuhan tulang memanjang. Tulang spons. Nah, tulang spons ini terbentuk di episifisis yang merupakan tulang berpori yang lebih ringan daripada tulang kompak. Proses yang ke-8 yaitu tulang rawan artikular. Tulang rawan artikular ini tersisi di permukaan sendi yang berfungsi untuk melindungi sendi dan memungkinkan pergerakan yang halus. Tulang kompak. Nah, tulang kompak ini dia membentuk lapisan luar tulang yang kuat dan padat. Nah, arteri dan vena menyediakan nutrisi untuk tulang kompak ini. Nah, jadi proses terbentuknya tulang yaitu osifikasi endokondral dimulai dengan model tulang rawan hialin. Pembentukan tulang dimulai dengan pusat osifikasi primer dan diikuti oleh pembentukan periosteum dan rongga sumsum tulang. Dan pusat osifikasi sekunder kemudian terbentuk di episifisis. Dengan pelat epifisis memungkinkan pertumbuhan tulang sangat memanjang. Nah,
Tulang spons terbentuk di episis dan tulang rawan artikular tersisa di permukaan sendi. Tulang kompak membentuk lapisan luar tulang yang kuat dan padat. Teman, kita akan masuk dalam penjelasan yang keenam, yaitu proses terbentuknya jantung. Proses terbentuknya jantung adalah atau yang dikenal dengan istilah kardiogenesis. Adalah proses perkembangan jantung pada embrio. Proses ini dimulai sejak awal perkembangan embrio dan berlangsung dalam beberapa tahap penting. Proses terbentuknya jantung atau kardiogenesis adalah proses perkembangan yang kompleks dan terorganisir yang dimulai pada tahapan awal perkembangan embrio. Pada perkembangan yang pertama atau pembentukan area kardiogenik, proses ini dimulai dengan pembentukan area kardiogenik. Sekelompok sel mesodrem atau lapisan tengah embrio yang terletak di daerah anterior embrio di dekat lempung neural. Sel-sel ini memiliki kemampuan untuk membentuk jantung. Tahapan yang kedua yaitu indukasi dan spesifikasi. Sel-sel di area kardiogenik menerima sinyal dari jaringan sekitarnya yang mengindikasi dan menentukan nasib sel-sel tersebut menjadi sel-sel jantung. Proses ini melibatkan berbagai faktor pertumbuhan dan gen pengatur perkembangan. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan tabung endokondrial. Sel-sel yang telah ditentukan nasibnya membentuk dua tabung endokondrial. Struktur berongga yang merupakan cikal bakal jantung. Tabung-tabung ini terletak di sisi kiri dan kanan garis tengah embrio. Tahapan yang keempat yaitu fusi tabung endokondrial. Kedua tabung endokondrial kemudian menyatu di garis tengah, membentuk tabung jantung primitif. Tabung ini merupakan struktur tunggal dan berongga yang merupakan jantung embrio awal. Pada tahapan yang kelima yaitu pembentukan daerah jantung. Tabung jantung primitif dimulai berdiferensiasi membentuk beberapa daerah yang akan berkembang menjadi bagian jantung dewasa, yaitu sinus venosus, atrium, ventricle, bulbus chordae, dan truncus arteriosus. Daerah-daerah inilah yang terbentuk karena adanya perubahan ekspresi gen dan interaksi seluler. Pada pembentukan yang keenam yaitu pembengkokan jantung. Tabung jantung primitif kemudian mengalami pembengkokan. Nah, membentuk bentuk jantung yang lebih menyerupai bentuk jantung dewasa. Dan pembengkokan ini penting untuk posisi akhir jantung di dalam tubuh. Nah, proses pembentukan yang ketujuh yaitu septasisasi. Proses septasi atau pembentukan sekat terjadi untuk memisahkan atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Septasisasi memastikan bahwa darah terkondensasi dan darah yang tidak terkondensasi atau tidak bercampur. Pembentukan yang kedelapan yaitu perkembangan jaringan penunjang. Jaringan penunjang jantung seperti otot jantung, sel-sel endotel, dan jaringan ikat berkembang untuk mendukung fungsi jantung. Pembentukan yang kesembilan yaitu pembentukan katup jantung. Katup jantung ini mulai terbentuk memastikan aliran darah searah melalui jantung. Pembentukan yang ke-10 yaitu pembentukan atau perkembangan sistem vaskular. Sistem pembuluh darah yang terhubung ke jantung juga berkembang secara bersamaan. Pembentukan yang ke-11 atau maturasi jantung. Jantung terus berkembang dan menjadi matang hingga lahir. Fungsi jantung seperti kontraksi dan relaksasi otot jantung semakin efisien. Nah, pada proses inilah proses kardiogenesis merupakan proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor genetik dan lingkungan. Nah, gangguan pada proses ini mengakibatkan berbagai macam kelainan jantung bawaan. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan pada perkembangan saluran pencernaan, khususnya pembentukan lambung.
Tahapan awal yaitu gambar bagian kiri atas menunjukkan penampang embrio yang menampilkan lokasi awal lambung sebagai bagian dari saluran pencernaan primitif. Pada tahapan ini, lambung masih berupa penebalan sederhana di saluran pencernaan. Struktur lain yang terlihat meliputi hati atau liver, usus, dan struktur lainnya. Rotasi dan pembentukan kurvatur. Gambar A dan B dan C menunjukkan tahapan rotasi lambung. Awalnya, lambung terbentuk silinder, itu adalah gambar A. Kemudian lambung mulai membengkok dan berotasi di sepanjang sumbu longitudinal, yaitu pada gambar B. Rotasi ini menyebabkan lambung membentuk curvatum mayor dan curvatum minor. Pada gambar C, curvatum mayor adalah lekukan yang lebih besar, sedangkan curvatum minor adalah lekukan yang paling kecil. Posisi akhir, yaitu gambar D dan E, menunjukkan posisi akhir lambung. Lambung berotasi sekitar 90 derajat, sehingga poliurus atau bagian bawah lambung bergeser ke kanan dan anterior, sedangkan kardia atau bagian atas lambung bergeser ke kiri posterior. Pada gambar E menunjukkan posisi lambung dan lambung pada orang dewasa. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat atau tidak sesuai, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.